Halo semua, ketemu lagi bareng saya Iksan. Oke, di depan kita sekarang ini udah kedatangan satu buah smartphone baru lagi nih guys. Dan ini adalah smartphone Pova 2 yang diluncurkan oleh brand dari Tecnomobile. Mungkin banyak dari kalian yang masih kurang familiar ya dengan brand ini, dan kalau bisa saya sebutkan, Tecnomobile ini bisa dibilang masih satu grup ya dengan brand dari Infinix. Jadinya harusnya kalian nggak terlalu bingung juga ya. Apalagi kalau kita berbicara soal brand Infinix kayak gitu guys. Oh ya, satu lagi, untuk Tecnomobile ini adalah salah satu brand yang ikut menjadi sponsor ya guys untuk klub besar asal Inggris, yaitu klub Manchester City guys. Jadi saya rasa dengan hadirnya menjadi sponsor dari klub tersebut, saya rasa ini brand bukan brand yang sembarangan nih guys ya. Oke. Salah satu alasan ya guys ya, kenapa saya tertarik untuk membahas smartphone ini adalah karena kapasitas daya baterainya yang luar biasa badak banget nih guys, yaitu sebesar 7000 mAh, yang pastinya ini udah bikin kalian ngerasa nyaman saat gunain smartphone ini seharian penuh. Nah, tapi sebelum kita lanjut buat unboxing atau intip isi di dalam paket pembeliannya seperti apa, kita bahas dulu nih guys ya bagian dari tampilan boxnya. Dimana kalau saya rasa, walaupun ini adalah smartphone dari Tecnomobile pertama yang saya unboxing ya guys ya, kayaknya sih untuk tampilan boxnya ini masih sama mirip ya dengan seri Pova yang sebelumnya. Tampilannya tuh simple aja, nggak ada display gambar dari smartphone di dalamnya. Di sini ada garis aksen kayak gini aja, terus ketulis Pova dan angka 2. Kemudian di sini ada logo dari brand Tecnonya, dan di sini ada satu tag iklan, di mana ini adalah pembelian bundling ya guys ya, dengan promo paket perdananya dari IM3 dengan kuota 72 GB. Jadi lumayan banget ya untuk bundlingnya ini. Dan kemudian kalau kita lihat di sisi bagian kanan, ini hanya terdapat logo Pova 2 ya, maksud saya tulisan Pova 2, dan kemudian di bagian sisi kiri juga sama ya, masih ketulis Pova 2 aja kayak gitu guys. Dan di bagian atas di sini, nah ini kalian bisa lihat ya. Untuk di bagian atasnya sendiri yang saya bilang di awal tadi, kalau brand Tecno ini menjadi salah satu sponsor dari klub asal Inggris yaitu Manchester City nih guys. Dan ini adalah logo dari Manchester City. Jadi ya saya rasa brand ini tuh bukan brand sembarangan gitu guys. Nah, kalau untuk di bagian bawahnya sendiri, di sini ada beberapa keterangan aja soal paket pembelian yang saya beli ini guys. Kayak di sini ketulis untuk varian warna yang saya beli ini adalah Polar Silver, dan kemudian untuk varian RAM-nya sendiri saya pilih yang 6/128 GB guys, karena memang nggak ada pilihan lain ya selain varian RAM ini. Dan di sini ketulis untuk garansinya ini 12 bulan tambah 1 bulan, jadi sekitar 13 bulan lah harusnya guys ya. Dan yuk kita lanjut ke key selling point dari smartphone Pova 2-nya. Nah, di sini untuk key selling point yang pertama dari smartphone Pova 2-nya nih guys ya, yaitu kapasitas daya baterainya yang saya bilang tadi ini badak banget ya guys, yaitu sebesar 7000 mAh. Nah, selain itu di sini juga sudah didukung dengan pengisian daya cepat sebesar 18 watt. Jadinya imbang gitu ya guys ya, nggak cuman kapasitas daya baterainya yang dikasih besar, tapi buat ngisinya juga dikasih biar cepet selesai ya, atau bisa dibilang biar cepet penuh gitu guys ya untuk 7000 mAh ini. Nah, untuk chipsetnya sendiri di Pova 2 ini dibekali chipset dari MediaTek yaitu Helio G85, dan kemudian untuk luas layarnya sendiri di sini ketulis 6,95 inci dengan resolusi Full HD+. Dan untuk desain layarnya sendiri di sini ketulis dot-in display yang kalau kata umumnya itu adalah layar pansol ya guys. Jadi bukan water drop display lagi kayak gitu, dan di sini ketulis 180 Hz untuk touch sampling rate-nya. Jadinya kalau dia udah support kayak gini guys, harusnya ya, atau artinya ini udah enak banget kalau mau kalian pakai buat bermain game. Nah, selanjutnya atau key selling point yang keempat di sini adalah untuk setup kameranya ya guys ya, yang dibawa oleh Pova 2 ini adalah setup quad kamera, di mana untuk kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel. Dan di bagian sini ada beberapa tulisan yang kayaknya cukup lengkap ya untuk beberapa detail spesifikasinya, tapi ya kita langsung aja unboxing smartphone Pova 2-nya supaya kita nggak terlalu lama nih guys. Nanti kita cek aja ya dengan aplikasi AIDA 64 supaya bisa lebih detail lagi nih guys. Nah, oh ya, ngomong-ngomong, smartphone ini tuh saya beli di harga 2.300.000 lah guys ya, atau 2.250.000 kayak gitu guys. Nah, tapi harga aslinya yaitu 2.400.000
450.000 guys kalau nggak salah. Ini karena saya beli waktu harga flash sale, jadinya dapat sedikit lebih murah kayak gitu guys. Nah sekarang kita langsung aja unboxing smartphone POVA 2 nya. Oke. Ya, ini dia tampilan dari smartphone POVA 2-nya di bagian dalam boxnya. Ini kita langsung ketemu smartphone-nya. Ini kita singkirin dulu guys, kita bahas dulu di bagian sini. Nah, ini kayak yang saya bilang tadi ya, kita dapetin kartu perdana dari IM3 yang dimana ini mendapatkan kuota sebesar 72 GB. Kita singkirin dulu dan kita cek di bagian sini. Nah, ini udah cukup rapi ya untuk penempatan aksesoris di dalamnya ini. Dan kalau kita lihat, coba di bagian sini kita mendapatkan apa ya guys. Nah ini kita mendapatkan stiker ya, mungkin, oh bukan, ini kartu garansi nih guys. Dan ini ada buku manual sepertinya ya. Dan oh ini apa ini? Ini kartu garansi nih guys ya. Jadi ini kartu garansi, ini mungkin label aja gitu ya. Dan ini ada satu buah jelly case yang menurut saya ini juga cukup menarik, di mana di bagian sini atau di bagian jelly case-nya ini ada satu buah sablonan yang berbentuk klub Manchester City nih guys. Wah, semoga aja yang beli HP ini bukan fansnya dari Manchester United ya. Oke, ini untuk aksesoris di dalam paket pembeliannya si POVA 2. Dan kemudian kita ke bagian ini guys, di mana di bagian ini kita mendapatkan, wah banyak juga nih guys. Nah, ini kita mendapatkan handsfree ya guys, dimana jarang banget ya sekarang itu smartphone yang memberikan aksesoris seperti handsfree begini. Ini lumayan banget sih, jadi kalian nggak perlu beli lagi untuk headsetnya sendiri. Nah, kemudian ini udah kosong ya. Nah, ini cuma ada SIM ejector di bagian sini, kita abaikan aja. Nah, ini untuk pengecasannya sendiri harusnya sih udah Type C ya guys ya, karena udah pakai fitur pengisian daya cepat. Nah, kalian bisa lihat ya, ini 18 watt tapi punya aksen warna orange guys. Bentar, aduh. Oke. Nah, ini sebentar ya guys ya. Oke, kelihatan nggak? Ya, punya aksen warna orange ya guys ya. Menurut saya cukup menarik juga nih ya. Padahal biasanya untuk aksen warna orange ini digunakan smartphone yang punya fitur pengisian daya cepat sebesar 33 watt nih. Jadi luar biasa ya. Dan kemudian kalau kita lihat untuk kepala chargernya sendiri ini sebentar, oke, output maksimalnya adalah 18 watt nih guys ya, mudah-mudahan kelihatan nih. Iya, jadi emang bener ya untuk kepala charger bawaannya kita udah dibekali sebesar 18 watt. Oke, sekarang kita udah bahas semua isi di dalam paket pembeliannya, sekarang tinggal kita bahas smartphone-nya, tapi kita beresin dulu supaya bisa lebih rapih lagi nih guys. Ya, jadi guys ini adalah tampilan dari smartphone POVA 2-nya, dan kalau kita lihat ya di bagian plastik pembungkusnya ini masih ada ketulis untuk key selling point yang udah kita bacain di bagian belakang boxnya tadi. Sekarang kita langsung aja kletek ya guys supaya kita bisa cepetan lihat seperti apa smartphone POVA 2-nya guys. Kayaknya penasaran banget nih ya saya sama smartphone ini. Dan ngomong-ngomong untuk varian warnanya ini cuma ada dua ya, warna silver dan juga warna varian black aja. Oke, ini lemnya kayak gini banget. Oke, kita singkirin dulu ya plastiknya, dan ya masih ada ininya nih guys, stikernya kita kletek dulu biar lebih rapih lagi ya kelihatannya, biar lebih jelas gitu. Ya, ini dia tampilan bersihnya atau secara utuhnya ya untuk smartphone POVA 2-nya. Ini kebiasaan ya, selalu aja kalau ada stiker di bagian belakang itu kadang suka ninggalin bercak kayak gini guys. Ini malas banget nih bersihinnya. Tapi oke lah, nanti ini bisa dibersihin juga kok. Yang penting tampilan dari back covernya si POVA 2 itu kayak gini ya guys ya, dimana ini kelihatan ada aksen garis di tengah ini. Dan kenapa saya pilih warna silver? Karena menurut saya cakep nih guys ya. Jadi untuk bumper kameranya warna hitam ini nggak nyaru ya, maksud saya itu nggak kayak sama gitu sama back covernya yang warna hitam itu. Nah kalau dilihat di sini juga ketulis ada tulisan Tecno POVA-nya guys. Dan kalau kita bahas untuk material bodinya ya, ini jelas ya untuk material bodinya ini full berbahan plastik atau bisa dibilang polikarbonat. Tapi untuk build quality-nya saya rasa ini cukup baik ya guys ya. Nah ini nggak ada bagian kosong di bagian belakangnya ini. Dan untuk bobotnya sendiri ya bisa dibilang ya nggak terlalu ringan dan nggak terlalu berat juga sih guys.
Nah, cuman ya untuk feel genggamannya ya tergantung kalian ya. Mungkin kalian tangannya kecil ya, saya rasa kurang nyaman kalau kalian pegang smartphone ini. Tapi dengan ukuran tangan saya yang agak besar ini ya cukup lumayan lah ya, bisa dibilang cukup nyaman kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di bagian belakangnya ini absen ya untuk fingerprint scannernya, karena fingerprint scannernya udah menyatu di bagian samping kanannya ini guys ya, dengan tombol powernya. Nah, kalau kita bahas di bagian sisi-sisi dari smartphone ini, kalau kita mulai dari sebelah kanan, ini adalah satu buah tombol power yang berfungsi juga sebagai tombol fingerprint scanner. Kemudian ada satu buah tombol volume rocker. Kalau kita lihat di bagian atas ini polos aja ya, nggak ada satupun di bagian atas ini mikrofon, apalagi lubang grill speaker kayak gitu nggak ada. Kalau kita lihat di bagian bawah sini, ini masih ada ya guys untuk jack audio 3,5 mm nya, kemudian untuk port USB Type-C, dan satu buah, maksud saya ini satu buah mikrofon nih guys. Nah, ini cukup aneh ya guys ya, saya nggak menemukan lubang speaker di bagian ini. Lalu di mana speakernya ya? Ini kok aneh ya guys ya, biasanya itu speakernya ada di bagian bawah, kalau nggak atas ya, ini nggak ada loh. Masa nggak ada speakernya ya? Oke lah, nanti kita coba ya speakernya keluar dari mana. Nah, sekarang kita coba cek dulu nih ya, di bagian kiri ini cuma ada satu slot SIM tray aja. Kita cek apakah slot SIM tray-nya ini dedicated atau hybrid kayak gitu guys. Oke, untuk slot SIM tray-nya ini udah triple slot ya, jadi kalian aman menggunakan dual SIM card kalian, apalagi kalau kalian mau nambah dengan kartu memori eksternal. Jadi udah cukup aman banget nih guys. Nah, kalau kita lihat untuk di bagian depannya sini, ini cuman ada satu buah ini ya guys ya, yang namanya lensa kamera, dan juga satu buah grill speaker di bagian atasnya ini guys. Nah, kalau yang saya lihat sih ya guys, karena beberapa teman-teman tech reviewer itu udah pada unboxing ya di hari kemarin di awal peluncurannya, itu ada screen protector. Ternyata screen protectornya itu kita harus masang sendiri ya guys ya, jadi sama dengan brand Infinix ya, dimana kita harus selalu memasang screen protectornya sendiri. Jadi kalau kalian mungkin sempat nonton video POVA 2 kemarin ya, jadi itu mungkin udah dipasangin dulu kayak gitu guys. Tapi di sini benar-benar belum terpasang ya untuk screen protector bawaannya guys. Nah, seperti biasa ya guys, karena ini smartphone baru, saya bakal nyalain dulu dan bakalan install beberapa aplikasi supaya kita bisa tahu seperti apa spesifikasi dari smartphone Tecno Mobile ini. Oke, jadi ini dia guys tampilan awal dari smartphone POVA 2-nya. Dan ya, kalau kita bisa lihat untuk menu atau tampilan UI-nya dari si POVA 2 ini mirip sekali ya dengan smartphone Infinix yang baru kemarin saya unboxing guys, yaitu Infinix Hot 10s NFC. Dan mungkin aja kalau kalian penasaran video unboxingnya seperti apa, kalian bisa klik aja yang link yang muncul di atas kanan ini guys. Nah, jadi kita cek dulu ya untuk UI yang sebenarnya digunakan oleh smartphone POVA 2-nya ini guys. Nah, kalau kita lihat, nah ini tampilan UI-nya memang sama mirip, bisa dibilang persis ya guys ya, dengan si XOS-nya dari Infinix. Dimana untuk UI di ponsel POVA 2 ini dia menggunakan HiOS guys. Dan kalau kita lihat versinya juga di sini sama ya, 7.6.0. Cuman penyebutannya aja yang berbeda guys. Kalau misalkan di Infinix itu namanya XOS, kalau di sini namanya HiOS nih guys. Ada-ada aja ya smartphone itu ya untuk membedakan sebuah UI. Oke, selanjutnya kita coba cek ya. Tadi saya udah download aplikasi AIDA 64. Di sini kita cek untuk memori internal yang tersedia nih guys ya. Nah, dari 128 GB di sini kalau kalian bisa lihat guys, untuk yang tersedia di sini 102,54 GB nih guys. Setelah saya install beberapa aplikasi seperti AnTuTu Benchmark, AIDA 64 dan juga SensorBox guys. Dan untuk versi Bluetooth-nya ini versi 5.0. Dan sebenarnya kalau saya boleh menyebut ya guys ya, untuk si POVA 2 ini kalau disandingkan kayaknya ini selevel dengan smartphone Infinix Note 10 ya guys ya. Untuk spesifikasinya saya rasa mirip-mirip. Dan kemudian sekarang kita lanjut ke bagian CPU-nya nih guys. Nah, untuk CPU-nya di sini benar aja untuk yang digunakan di smartphone ini adalah chipset dari MediaTek Helio G85 dengan struktur fabrikasinya 12 nanometer. Lalu kita lanjut ya ke bagian layarnya nih guys ya.
Nah, untuk di bagian layarnya juga bener aja dan jelas ya, di sini resolusi layarnya adalah Full HD Plus, yaitu 1080 kali 2460 pixel. Dan untuk kerapatan pixelnya ini 387 dpi, dan kemudian untuk kartu grafis yang digunakan adalah Mali G52 MC2. Nah, kalau di sini kelihatannya refresh rate-nya 60 Hz ya guys, tapi menurut saya untuk POVA 2 ini sudah support refresh rate layar tinggi 90 Hz. Nanti kita coba cek di settingannya nih guys. Nah, kemudian kita cek untuk kapasitas daya baterai yang jadi key selling point utamanya tadi. Kita cek. Aduh, ada iklan nih guys. Nah, kalau kita lihat di sini jelas aja ya untuk kapasitas yang tersedia, atau maksud saya yang disematkan di POVA 2 ini benar aja sebesar 7000 mAh. Kira-kira kalian mau pakai apa nih guys ya, kapasitas daya baterai segede ini di smartphone POVA 2-nya? Kalian bisa tulis di kolom komentar tentunya ya. Oke, selanjutnya saya mau coba untuk cek dulu ya di aplikasi sensor box apa aja sensor yang tersedia di smartphone POVA 2-nya ini. Nah, kalau kita lihat untuk sensor-sensornya ini sepertinya udah cukup lengkap ya guys ya. Jadi ya memang dua ini selalu aja absen ya di setiap smartphone yang kita unboxing. Tapi di sini kita coba cek untuk sensor giroskopnya. Ya, sepertinya sih hardware ya guys ya, tapi mungkin nanti kita akan coba tes ya di game PUBG Mobile tentunya seperti apa performa giroskopnya ketika kita pakai buat mainin game PUBG Mobile-nya. Dan selanjutnya kita mau coba kasih lihat untuk skor AnTuTu benchmark yang dihasilkan dari POVA 2 ini guys. Oke, nah ini dia untuk skor AnTuTu benchmarknya, dan ini adalah tampilan skor detailnya, di mana untuk hasil total skornya di sini mendapatkan skor 252.389-an guys. Dan ini menggunakan AnTuTu benchmark versi 9.0.12 OB ya. Dan kalau kita lihat untuk detail skor CPU-nya di sini mendapatkan skor 67.000, dan untuk skor GPU-nya di sini mendapatkan skor di kisaran 57.000-an nih guys. Oke, selanjutnya di sini saya mau kasih lihat dulu ngasih lihat ke kalian dulu ya guys ya, untuk refresh rate layarnya yang saya tadi sebutkan seharusnya sih udah 90 Hz ya guys ya, maksudnya udah support dengan refresh rate 90 Hz. Ya, jadi guys, saya mohon maaf ya sebelumnya kalau tadi saya menyebutkan si smartphone POVA 2 ini support dengan refresh rate layar 90 Hz. Ternyata setelah saya cari-cari di setelan, ini saya nggak nemuin untuk settingan 90 Hz-nya ya. Jadi kayaknya saya rasa untuk smartphone POVA 2 ini dia belum support refresh rate layar 90 Hz guys. Cuman memang cukup menarik ya kalau kita tadi bahas atau kita ingat di bagian belakang boxnya tadi, key selling point dari smartphone ini adalah salah satunya touch sampling rate-nya itu bisa menyentuh di angka 180 Hz. Dimana biasanya untuk touch sampling 180 Hz itu smartphone-nya minimal udah support dengan refresh rate layar 90 Hz guys. Cuman ya saya rasa memang untuk POVA 2 kali ini dia nggak support. Dan memang ini cukup menarik sih guys ya, kenapa dia bisa touch sampling rate-nya 180 Hz tapi layarnya sendiri nggak support 90 Hz. Ya entahlah ya. Dan oke, sebelum saya akhiri video ini guys ya, saya coba jelasin lagi ya sekali lagi ke kalian. Nah, tadi saya coba sempat pasang screen protector bawaannya guys ya, ternyata udah dikasih yang bukan hard protector gitu ya guys, atau yang kaku gitu. Jadi ini yang soft. Cuman ya saya balikin lagi ya, karena menurut saya untuk memasang screen protector tuh nggak semua orang bisa ya guys, seharusnya minimal udah dipasangin dari pabrikannya sana guys. Jadinya apalagi kalau misalkan ya di paket pembeliannya tadi tuh nggak ada kelengkapan kayak buat ngebersihinnya, buat kita masangnya kayak gitu guys ya. Jadi ini PR banget buat kalian yang mau mungkin masangin screen protector. Ini aja saya aja tadi agak kesulitan ya guys ya, jadi ada sedikit kotoran di bagian atasnya ini kayak bekas debu gitu ya. Jadi ya udahlah, karena daripada nanti lecet-lecet kan layarnya, jadi mendingan dipakein aja screen protector bawahnya. Dan satu hal lagi ya guys yang wajib kalian tahu, kalau smartphone ini ternyata nggak memiliki speaker sama sekali ya guys ya, baik itu di bagian bawah ataupun atas. Maksud saya speaker yang biasanya itu terdapat di bagian sini ya guys ya. Jadi kalau kalian mau setel musik atau apapun yang menghasilkan suara itu munculnya tuh di bagian
earpiece-nya ini ya guys ya, jadi di bagian telinga waktu kalian nelpon ini. Jadi ya saya rasa ini cukup agak menjadi mungkin deal breaker kalian ya yang nggak suka dengan sebuah smartphone tanpa kualitas audio yang bagus kayak gitu guys. Tapi overall secara impresi pertama saya soal smartphone ini, memang saya bisa bilang ini adalah smartphone yang cukup jadi rekomendasi buat kalian yang memang lagi cari smartphone dengan harga 2 jutaan. Tapi ini baru first impresi saya aja ya guys ya, nanti mungkin video lengkapnya pasti akan saya hadirkan di video review tentunya. Ya, so saya rasa cukup sampai di sini dulu aja ya guys ya video soal unboxing smartphone Pova 2-nya. Jadi seandainya kalian masih punya pertanyaan soal smartphone ini, jangan sungkan buat kalian tanyakan di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Dan sebelum saya tutup videonya, seperti biasa buat kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian nggak suka videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai bertemu lagi guys di video unboxing berikutnya.